Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santri kota dimanapun anda berada. Banyak yang request kepada podcast santri kota tentang bagaimana menyikapi Mama Gufron. Ini sebuah situasi dan kondisi kebatinan masyarakat sudah mulai campur aduk nih ya, campur aduk. Ada isu nasab, ada isu tambang, ada isu Mama Gufron, ada isu warga Nahdien datang ke sana, ke Israel. Ya, ke Israel. Itu semua menjadi diskursus para santri dan semua anak pelakunya adalah para santri. Bagaimana menyikapi persoalan ini? Alhamdulillah telah bergabung bersama saya di podcast Santri Kota yang kita cintai ini. Jangan lupa nanti tetap sampaikan aspirasi para santri di kolom komentar. Ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Santri Kota agar admin semakin bersemangat untuk mengedukasi, memberikan pencerahan. Kita datangkan narasumber yang hebat-hebat. Telah bergabung bersama saya Ustadz Ahmad Ridwan Ashifa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau ini santri progresif, santri yang memiliki misi ke depan yang jauh ya. Dan beliau ini hari ini menjadi dai-nya Majelis Ulama Indonesia, dai muda Majelis Ulama Indonesia yang sedang bertugas di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kota mana Ustaz? Flores. Di Flores ya, di Pulau Flores, Flores Timur, Larantuka ya. Artikan Indonesia. Beliau ini dai muda yang bertugas di Indonesia Timur, dan mungkin sambil lalu kita ngobrol Mama Gufron ke depan, mungkin setidaknya ngasih pengalaman-pengalaman sedikit lah dakwah di Indonesia Timur seperti apa. Oke Ustaz, kita masuk ke poin inti dulu. Kita berbincang soal Mama Gufron. Fenomena Mama Gufron ini sesungguhnya fenomena yang terus berulang. Ada yang mengaku malaikat Jibril, ada yang mengaku Tuhan, ada yang SMS kepada Allah, macam, ada yang ngaku jadi nabi. Anehnya pengikutnya tetap banyak, gitu loh. Pengikutnya tetap banyak, dan yang unik pengikutnya ini bukan orang yang tidak sekolah. Bahkan ada sebuah kejadian di Jawa Timur, di Probolinggo waktu itu, pengikutnya ini seorang profesor. Coba seorang profesor yang menjadi kiblat bagi para mahasiswanya ya. Mereka juga dibayar oleh negara atas dedikasinya sebagai pemikir, sebagai ilmuwan. Kok bisa masih ikut yang begitu-begituan? Apa ini? Fenomena apa ini Ustaz? Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat santri kota. Terkait fenomena Mama Gufron ini mengguncang netizen Indonesia bahasanya ya. Bahkan di setiap lini pembahasannya tentang Mama Gufron itu. Dan memang hanya di Indonesia ketika ada sesuatu hal yang aneh itu masih ada pengikutnya, dan itu pun jumlahnya banyak gitu. Makanya ini ada kaitannya dengan tadi cara berpikir yang logis, metodis, ala filsafat. Artinya tidak dilandasi dengan cara berpikir yang kritis, sehingga ikut-ikutan begitu saja. Asal ikut saja, tidak disaring dengan nalar pikir yang sehat, yang benar. Apakah ini benar? Cari titik kebenarannya. Yo, orang Indonesia yang mudah percaya itu. Mudah percaya. Yang penting menari, kok kelihatan dapat duit, ikut. Iya, ikut-ikutan lah. Ikut-ikutannya. Oke. Mama Gufron ini kan menjadi viral ketika dia itu membaca bahasa Suryani. Boleh dijelaskan apa tuh bahasa Suryani? Di luar pesantren mungkin nggak paham. Seperti apa Ustaz? Memang ada beberapa indikator yang membuat Mama Gufron ini booming ya, karena memang anti mainstream. Apa yang dilakukan itu tak wajar. Ada beberapa poin yang saya amati, yang saya lihat dari media sosial. Di antaranya ya, dia bisa bahasa semut, terus bisa bahasa Suryani, kemudian miss call sama malaikat maut karena santrinya meninggal untuk diamankan, terus bertemu dengan bidadari, dan ketemu Imam Syafi'i, Imam Malik, bahkan Imam Hambali. Itu dalam mimpi atau langsung? Langsung. Online?
online mungkin kayak jamaah Allah di Jogja itu, Sleman itu. Saya telepon Allah kan begitu. Tetapi yang di antara yang disampaikan memang ada salah satu hal yang benar ya. Di antaranya bahasa Suryani. Jadi bahasa Suryani ini memang benar adanya. Kalau kita lihat sisi historis yang saya baca dari beberapa literatur ya, bahasa Suryani ini merupakan bahasa di era Syria kuno ya. Syria kuno, kalau dalam bahasa Inggris itu namanya Classical Syriac, dalam bahasa aslinya Lesana Suryaya, kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi Suryani. Dan bahasa Suryani ini merupakan bahasa purba bangsa Mesopotamia yang dalam perkembangannya dari bangsa Mesopotamia ini menghasilkan bahasa Semitik, terus Yafetik dan Hamitik, Yafetik dan Hamitik. Nah, bahasa Semitik ini kemudian melahirkan namanya bahasa Suryani dan Aramaik. Suryani dipakai di sebagian daerah di Syria kuno, Aramaik di Irak kuno, gitu. Suryani dan Aramaik. Nah, sedangkan Aramaik ini kemudian dalam perkembangannya muncullah bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu. Jadi bahasa Arab ini merupakan bahasa dari hasil bahasa tertua bahasa Suryani. Sebagian, kalau kami ini anak pesantren ya, jadi pakai literatur ala pesantren. Jadi ada kitab namanya Al-Ibris, bukan kitabnya Kiai Bisri Mustafa Rembang ya. Al-Ibris min kalami Sidi Abdul Aziz. Nah, di situ coba dilihat di juz 1 itu ada keterangan tentang bahasa Suryani. Jadi redaksinya itu innal luwa as-suryaniyah hiya luwatul arwah. Namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh menegaskan bahwa bahasa Suryani ini merupakan bahasa arwah. Bahasa arwah. Yatakhotabu bihal auliya, yang dipakai oleh sebagian besar para wali-wali saat itu. Pakai komunikasi, bercakap-cakapnya pakai bahasa Suryani. Lihtisoriha wa hamalahal ma'ani al-kasir, di keterangan itu ya. Karena bahasa Suryani simple, tetapi hamalahal ma'ani al-kasir, mengandung makna yang sangat luas, cakupannya luas. Gitu. Jadi Syekh Ad-Dabbagh ini menjelaskan bahwa bahasa Suryani merupakan salah satu bahasa tertua. Dan sebagian ulama berpendapat lagi bahwasanya bahasa yang dipakai Nabi Adam itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Suryani. Begitu, bahasa Suryani. Nah, kemudian hal ini sesuai dengan salah satu hadis Nabi ya. Tetapi saya kurang begitu tahu apakah hadis ini sahih, derajatnya ya sahih, ataukah hadis mursal atau mangbu. Intinya redaksinya yang saya ingat itu ya Aba Zarrin, wahai Abu Zar. Saat itu Rasulullah mengatakan, wahai Abu Zar, arba'atun sirriyuna, ada 4 nabi dari bangsa Suryani, as-sirriyun, jamak arba'atun sirriyuna, Adam wa Nuhun, dan Nuh, wa Syith wa Idris, wa huwa awwaluman khattabil qalam. Redaksinya kurang lebihnya seperti itu. Ada 4 nabi dari bangsa Suryani, Nabi Adam, Nabi Syith, kemudian Nabi Idris, dan yang keempat itu Nabi Nuh. Nah, itu menggunakan bahasa-bahasa Suryani yang berkembang di daerah Syria kuno. Makanya bahasa ini merupakan bahasa yang sangat sakral di kalangan umat Kristiani pada awal-awal kekristenan menyebar di Syria kuno. Di Syria kuno, karena banyak tulisan serta bahasa dari bahasa Suryani ini memang mirip dengan bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Nah, terus dalam perkembangannya bahasa Suryani ini digunakan oleh nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke atas itu menggunakan bahasa Suryani. Nah, bahasa Ibrani digunakan oleh keturunannya Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ishak. Ibrani, makanya termasuk Bani Israel itu. Sedangkan bahasa Arab dipakai oleh keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail.
jadilah bangsa Arab, Nabi Muhammad dan sebagainya. Jadi benar adanya bahasa Suryani, tapi para ulama memberikan peringatan bahwasanya bahasa Suryani itu termasuk bahasa para waliullah dalam bercakap-cakap. Artinya harus menggunakan pemahaman khusus, dan tidak semua orang bisa memahami bahasa ini karena penuh dengan isyarat, rahasia-rahasia dan teka-teki. Maka tidak sembarangan untuk memakainya. Nggak sembarangan, apalagi diupdate di media sosial. Iya, tidak sembarangan. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi konten yang dibaca makoli itu bahasa Arab atau bahasa Suryani juga? Yang Mama Gufron itu lebih miripnya Suryani naturalisasi. Artinya ini bahasa wali karena saking sulitnya memahami bahasa ini, penuh dengan teka-teki. Syekh Zaki Ibrahim itu mengungkapkan bahwasanya banyak rahasia-rahasia makna yang dalam bahasa ini. Boleh menggunakan bahasa ini dalam kedua keadaan, kecuali dalam dua keadaan, kecuali dalam dua. Yang pertama itu apabila orang itu benar-benar memahami lafaz serta makna yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua, apabila orang itu dengan harapan untuk tabarukan mengambil berkahnya para wali yang dulu pernah mengucapkan bahasa ini. Dan tidak adanya unsur-unsur kemusyrikan dengan menyebutkan nama-nama jin, mantra-mantra sihir dan lain sebagainya. Nah, ini kan langka, bahkan sekarang mulai nggak ada lah bahasanya yang bisa dengan bahasa Suryani. Saya dengar-dengar di pondok itu banyak amalan dari bahasa Suryani, bener nggak itu Ustaz? Nah, karena memang banyak mantra-mantra sihir dan lain sebagainya diambil dari bahasa-bahasa kuno, karena bahasa purba ini bahasa Nabi Adam, karena sampai keturunannya sampai ke Nabi Idris alaihissalam itu. Jadi Mama Gufron dalam hal ini ya kita husnuzon juga ya terhadap beliau itu. Seharusnya tidak mempublikasi apa yang disampaikan ke khalayak umum. Gitu. Seandainya hanya skop santrinya saja, mungkin nggak ada masalah. Nggak ada masalah, privasi nggak masalah. Tapi ini disampaikan ke khalayak umum yang belum siap untuk menerima hal-hal baru, apalagi terkait hanya diplesetin atau yang menganggap beliau wali dan lain sebagainya. Ini kan sangat jauh sekali dari tuntunan-tuntunan syariat, bahwasanya derajat seorang wali menjadi seorang wali itu di dalam kitab Kifayatul Atqiya akan dijelaskan tingkatannya, harus melalui syariat dulu, kemudian tarekat, kemudian hakikat, baru makrifat. Gitu. Jadi dalam hal ini tidak bisa kita mengklaim seseorang yang kita anggap sakral kemudian dianggap sebagai waliullah karena memiliki keanehan-keanehan. Bahkan kalau seandainya ada orang bisa terbang atau menghilang ataupun punya karomah yang lain, itu juga dianggap wali, itu kurang benar. Kalau dulu ceritanya orang-orang kan jalan di atas air. Jalan di atas air. Ini kan sekarang fenomena seperti itu. Ada hal aneh dikit. Kemarin bertemu Syekh Abdul Qadir Jailani, wah itu waliullah. Akhirnya banyak orang salah jalan. Dia nggak belajar. Habis nonton film Angling Dharma, mimpi orang pakai udung, dikiranya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada kemarin kasus di mana itu yang viral itu, yang menganggap nama-nama ruh, nama-nama arwah, kemudian sampai mengerti nasibnya seperti apa. Ternyata pelakunya apa nama nggak saya sebut namanya ya, tukang sodok gula itu dan sebagainya, itu dianggap wali karena ya intinya bahasa Suryani ini memang betul adanya, dan sejarahnya sudah dijabarkan luas oleh Ustadz Ridwan ini mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Berarti memang bahasa itu bermigrasi ya kemana-mana ya. Kalau bahasa Indonesia ini dari migrasinya dari mana Ustadz? Kalau Ismail atau Ishak? Abrahamik memang unik ya, bahasa itu berkembang sesuai dengan perubahan peradaban di suatu masyarakat, dan ini ada keterkaitan antara satu sama lain. Makanya masing-masing dialek di suatu daerah itu memiliki ciri khas dan memiliki makna masing-masing sesuai dengan Al-Quran sendiri, wa 'allama Adamal asma. Masing-masing bahasa itu memiliki sisi keunikan serta
makna-makna yang kita sendiri itu tidak bisa tahu secara menyeluruh, maka kita tidak boleh menghina mereka yang lain bahasa ataupun lain dialek, ya kan, seperti itu. Misalnya kita punya teman dari suku mana, oh bahasanya lucu, biasanya gitu. Oh, berarti kalau Mama Gufron menggunakan bahasa Suryani itu memang ada bahasa Suryani. Memang ada bahasa Suryani. Ya, jadi mungkin netizen yang selama ini nyinyir itu bahasa apa itu, ya bahasa Suryani ada, cuman mungkin kesalahan Mama Gufron diupload di media sosial gitu ya. Apalagi mungkin ada koreksi juga dari orang-orang. Jangan-jangan bahasa Suryaninya masih ada yang salah misalnya kan. Dan terkait hal-hal kontroversinya juga yang lain-lain kan, yang lain perlu dikaji ulang dengan ya yang penting netizen itu belajar syariat dulu lah. MUI kan sudah ngeluarin keputusan tuh soal Mama Gufron, ada respon lah dari Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan segera menemukan solusi dan tidak terjadi lagi, Ustaz, karena di Indonesia ini sangat subur. Sangat subur aliran sesat itu di mana-mana ya. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini setidaknya memberikan pencerahan kepada kita, khususnya para santri, bahwa memang bahasa Suryani itu benar adanya, dan bahasa Suryani adalah bahasa yang paling tua, atau mungkin bahasa sederhananya adalah induk bahasa-bahasa di dunia, Ustaz ya, bahasa Suryani ini. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih kehadirannya Ustaz Ridwan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Santri Kota agar admin terus semangat membersamai Anda semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.